di jam yang menggunakan jarum, ya, itu biasanya ada jarum pendek, ada jarum panjang ya. Jadi kalau jam 15.30 itu berarti menunjukkan jarum pendeknya ke setengah, jarum panjangnya ke yang 6 ya, atau ke yang tengah ya. Itu menunjukkan jam 15.30. Oke. Pertanyaannya, sudut yang dibentuk antara jarum pendek dengan jarum panjang berarti kan yang ini. Bisa diikuti? Bisa, Pak. Nah, jadi kira-kira sudut antara garis datar nih, katakanlah ini pusat ya, pusat dari jam ketiga dengan jarum pendek itu, ini sudutnya berapa? Sudut antara garis datar dengan jarum pendeknya. Karena ini berarti kan 4 ya, ini 5. Per jam itu berapa? Sudut per jam. 30 ya, Pak. 30, Oke, Pak. 30 ya. Berarti kalau gitu jarum pendek ini menunjukkan ke sini berapa? 15. Oke. Berarti jarum ini 15 derajat ya. Jadi dengan demikian alfa berapa? 75, Pak. Oke, jadi 90 dikurangi 15 ya. Berarti 75 derajat. Nah, diminta dalam radian. Berarti alfa kita buat ke dalam radian 75 dibagi 180 kali pi radian ya. Pi radian. Karena 180 itu ingat sama dengan pi radian kan? Jadi pi sama dengan 180. Oke. 75 dibagi 180 itu berapa per berapa? 5/12, Pak. 5/12 ya. Per 12 itu nilainya itu 15 ya. 15 kali 5, 75. Jadi nilainya adalah 5/12 pi radian. Bisa dimengerti hubungan antara derajat dengan radian? Bisa, Pak. Oke. Jadi ingat 180 itu pi radian. Maka bisa kita nyatakan nilai sudutnya adalah 75 derajat atau 5/12 pi radian. Diketahui segitiga ABC siku-siku di B. Oke. Siku-siku di B boleh dilukis dulu untuk mendapatkan gambaran. Siku-siku di B. Kemudian AB 12, BC 5. BAC sudutnya alfa. Oke. Yang ditanya adalah 2 kali sin alfa cos alfa per tan alfa. Kalau segitiganya siku-sikunya 12 dan 5, maka miringnya atau hipotenusanya berapa? Triplenya berapa? 12, Pak. Oke, 13 ya. Triplenya 13. Jadi tidak perlu dihitung pakai Pitagoras lagi. Nah, sekarang sebelum ke sana, boleh kalian hitung masing-masing sin alfa berapa, cos alfa berapa, tan alfa berapa, boleh. Atau dirubah dulu. Dibuat nilai yang sejenis. Bahwa tangan itu kan bentuk lainnya adalah sin per cos kan gitu ya. Ya. Tangan itu kan sin per cos. Nah, sehingga nilainya jadi sederhana. Tinggal dicoret sin dengan sinnya, cosnya naik. Berarti 2 sin alfa cos alfa per tan alfa identik dengan 2 cos kuadrat alfa. Nah, jadi kita butuh cuman cos kuadrat alfa aja. Boleh masing-masing dicari sin berapa, cos berapa, tan berapa. Atau diubah dulu baru dihitung. Cos itu adalah samping per miring kan? Bisa dimengerti cosnya? Cos itu sa per mi. Sin itu D per sa kan? D per mi. Tan itu D per sa. Nah, ini boleh dihitung satu-satu. Berarti sampingnya 12 per 13. Depannya 5 per 13. Tangan itu depannya 5 per 12. Ini namanya hitung satu-satu. Lalu masukkan ke sini kan ya.
Tapi kalau misalkan mau diubah dulu baru dihitung juga boleh. Sama aja hasilnya. Nah, 12 kuadrat berarti 144. 13 kuadrat berarti 169. Jadi 2 kali 144 berarti 288 dibagi 169. Bisa diikuti? Diketahui segitiga PQR yang siku-siku di P. Dengan PR adalah Q, QR adalah P, dan sudut PRQ beta. Nilai kosek. CSC itu kosekan maksudnya ya. Oke, ini misalkan segitiga PQR siku-siku di P. PR adalah Q, kemudian QR adalah P. Oke, berarti QR itu sisi hipotenusanya. Maka kita bisa mencari PQ kan? PQ itu adalah akar dari sisi miring kuadrat kan? Dikurangi sisi siku-siku kuadrat. Jadi PQ adalah akar P kuadrat min Q kuadrat. Lalu PRQ sudutnya beta. PRQ berarti ini beta. Oke? Yang ditanya adalah kosekan. CSC. CSC itu berarti kosekan ya. Kosekan itu berarti perbandingan sisi miring berbanding dengan sisi depan. Karena kosekan itu sepersin ya. Sepersin. Berarti mi per D. Nah, yang mana yang dianggap mi berarti ini sebagai sisi miring. Yang mana yang dianggap D ini sebagai sisi depan. Berarti miringnya adalah P, depannya adalah akar P kuadrat min Q kuadrat. Nah, ternyata di pilihan tidak ada P dibagi P kuadrat min Q kuadrat. Yang ada Q kan? Ya, kemudian nggak ada akarnya lagi kan? Kemudian yang C juga bukan kan? Bisa dimengerti? Nah, ini bukan, ini juga bukan, tidak ada akarnya. Ini juga bukan, tidak ada akarnya. Nah, berarti kita lihat yang lainnya. Nah, memungkinkan DE nih, kita curiga ke DE. Oke. Kita bagi masing-masing dengan P. Atas bagi dengan P. Kemudian bawah pun dibagi dengan P. Tapi dalam akar berarti P kuadrat diakarkan. Sama aja. Ini dibagi berarti 1. Kemudian kalau di dalam akar berarti 1 dikurangi Q kuadrat per P kuadrat kan itu. Nah, ubah P kuadrat per Q kuadratnya bentuk lainnya adalah 1 dikurangi Q per P dikuadratkan. Jadi jawabannya ada pilihannya yang E. Bisa dimengerti? Perhatikan gambar di bawah. Di sini diketahui segi 4 ya. Yang terdiri dari 2 segitiga siku-siku. Ada sisi yang berdempet nih sama. Oke, di sini sinus BAD-nya diketahui 3/10 akar 10 itu disederhanakan ke dalam bentuk pecahannya adalah 3 per akar 10 ya. Ini 3 per akar 10. BAD berarti segitiga yang ini. Ya, BAD berarti segitiga yang ini. Kemudian BCD berarti segitiga yang satunya. Oke. Karena CD-nya diketahui 40, maka kita menggunakan satuannya juga 40. BCD itu adalah sisi CD kan dengan sisi BC. Nah, sehingga yang ini BC bisa kita dapatkan. Karena CD-nya 40 cm, berarti BC juga bisa didapatkan jadi 50 cm ya. BC berarti 50 cm. Bisa diikuti? Bisa, Pak. Nah, karena BC 50 cm, dengan demikian pada segitiga BCD, karena CD adalah 40 cm, kemudian BC adalah 50 cm, berarti BD-nya kan bisa ditentukan triple ya. Berapa triplenya? 30, Pak. Oke, bagus. 30 cm.
Berarti kita dapatkan ini 30 cm. Ini 40 cm. Kemudian sinus BAD juga punya nilainya. Bahwa sinus BAD itu adalah perbandingan antara sisi BD dengan sisi AC. Gitu kan? Karena BD-nya 3/10, sinus BD-nya 3/10, lalu BD-nya sudah ada 30, AC-nya berarti bisa kita, apa nih, bukan AC nih, AD. AD, Pak. AD. AD-nya bisa kita tentukan. Nah, tinggal kali silang aja kan. Jadi AD adalah 30/10 dibagi 3. Berarti 10/3 AD-nya. AD sudah ada, BC sudah ada. Berarti kesimpulannya yang ditanyakan adalah AD ditambah BC. 10/10. Jadi 10 kali 5 tambah akar 10 ya. Iya, Pak. Bisa dimengerti? Bisa, Pak. Nah, perhatikan lingkaran. Di sini ada yang namanya panjang busur BC, kemudian ada yang namanya OC. Perhatikan dalam lingkaran. Lingkaran OC itu jari-jari. OB, OA itu jari-jari. Di sini lingkaran berpusat di O, CD panjang nilainya tegak lurus. Oke, kalau tegak lurus berarti siku-siku kan? Jadi ini tegak lurus. Oke. CD sudah ditentukan 10/3. Kemudian AC sudah ditentukan 20/3. Yang ditanya luas lingkaran. Luas lingkaran ya. Berarti yang kita perlukan apa nih? Jari-jari kan? AO. Iya, Pak. Ya, jari-jari kan? Oke. Perhatikan, kalau ini sama kaki, berarti sudut ini sama dengan sudut ini kan? Ya enggak? Kalau Iya, ini Pak. sudut alfa, berarti ini juga sudut alfa kan? Kalau ini alfa, berarti ini 2 alfa dong. Iya, Pak. Oke. Sekarang yang pertama perhatikan segitiga ACD dulu. Segitiga ACD. Gunakan sudut alfa sebagai sudut dalam segitiga ACD. Berarti yang dipakai sinus, kosinus, apa tangen? Sinus, kosinus, apa tangen? Kosinus ya, Pak? Sinus, bagus. Sinus alfa kan? Sinus alfa berarti dalam hal ini sisi depannya CD, hipotenusanya AC kan? CD-nya 10/3, AC-nya 20/3. Berarti nilainya setengah kan? Sin berapa yang hasilnya setengah? 30, Pak. Oke, bagus. 30. Berarti kita tahu dong 2 alfanya kan? Jadi 2 alfanya berarti 60. Nah, sekarang perhatikan segitiga siku-siku yang kedua. COD. Bukan bayar di tempat. COD. Nah, COD pakai sin apa pakai cos? Untuk mendapatkan R. Pakai sin, Pak. Pakai sin, bagus. Pakai sin. Jadi sin 2 alfa itu /CD per OC kan? Nah, OC-nya kan R. Ini berarti sin 60. CD-nya adalah 10/3. OC-nya adalah R. 60 itu setengah akar 3 ya. Atau akar 3/2. Ini 10/3. Ini R-nya. Nah, kali silang. Ini akar 3. Kiri kanan ada kan? Nah, berarti R-nya 20 ya. R-nya 20. Yang ditanyakan adalah luas. Luas lingkaran, masih ingat? PR kuadrat, Pak. PR kuadrat, bagus. Jadi
R-nya 20. Berarti 400 pi cm kuadrat. Gitu ya. Bisa dimengerti? Pak, itu yang sin 2 alfa itu gara-gara sudutnya Oh itu iya. apa ya? Kalian masih ingat jumlah sudut dalam satu garis itu mana? Ini kan berarti sisanya ya? Ya enggak? Iya, Pak. Berarti kalau ini 180 min 2 alfa, berarti Iya. yang sebelahnya 2 alfa dong? Oh iya benar, Pak. Ya enggak? Iya benar. Ya, karena pelurus kan? Iya, Pak. Ya. Diketahui sinus X 0,8. X diantara 90 sampai 180 derajat. Berapakah sin X min cos X kali sekant kuadrat X? Oke. Pertanyaan saya, X itu di kuadran berapa? 2, Pak. Oke, bagus. Kuadran 2. Gunakan perbandingan. Jadi 0,8 itu berapa per berapa? 8/10. 4/5. Oke, 8/10 ya. Boleh disederhanakan? 4/5. Boleh, Pak. Oke, 4/5. Jadi anggaplah ini sisi depan, ini sisi miring. Berarti sisi sampingnya berapa? Triple. 3, Pak. 3. 3 ya. Sisi sampingnya. Udah. Kita sudah punya nilai sisi depan, sisi samping, sisi miring. Berarti tinggal masukkan aja ke sini. Ini adalah D per mi. Ini adalah sa per mi. Sekan itu seperkos. Berarti sa kuadrat per mi kuadrat. Ya. Tinggal masukin angkanya. 4/5. Ini 3/5. Ini adalah 3/5 kuadrat. Kan gitu. 5/3 kuadrat ya. 4 dikurangi 3, 1. 1/5. Ini 25 dibagi 9 ya. 5 dibagi 25. 25 dibagi 55. Jadi hasilnya 5/9. Benarkah? Cos Dua-dua. Ya, kosnya. Jadi hati-hati, jawabannya ada loh ini C. Nah, jadi kesalahannya adalah kos di kuadran 2 itu harusnya negatif. Ya, kos harus negatif sehingga nilainya adalah 4/5 ditambah 3/5 dikali min 5/3. Nah, kebetulan minus kan dikuadratkan nggak masalah kan? 7/5 dikali 25/9. Coret 5-nya. Jadi jawabannya 35/9. Ada nggak 35/9? Pasti ada kan? Nah, jadi jawabannya adalah 35/9. Jadi hati-hati. Maka ini penting. Kalian waspadai. Ini ada di kuadran berapa? Diketahui tan 101 adalah P. Berapakah sin 371 dan cos 259? Oke. Berarti ini harus melibatkan 101. 371 itu 101 ditambah berapa? 260, Pak. 270. Iya, 210. Ya enggak? Iya, Pak. Oke, sekarang 259. Libatkan 101. Berapa? Ditambah ya, Pak. Di 360 kurang 101, Pak. Oke, bagus. 360 pakainya ya. Jangan pakai 101 tambah karena tambah 8. 8 nggak istimewa kan? Nah, berarti kan kita punya nilai nih. Berarti sin 371 ditambah cos 259 itu bisa diubah ke dalam sin 270 plus kan ya.
ditambah cos 360 min. Nah, ingat sudut relasi. Kita menggunakan 270 plus. Gitu kan? Ini menggunakan 360 min. Min 101. Nah, berarti yang ini di kuadran berapa? Perhatikan 270 plus itu jatuhnya di kuadran keempat. Nilai sin di kuadran keempat negatif, walaupun berubah jadi cos. Gitu kan? Yang ini juga demikian di kuadran keempat. 360 min itu kuadran keempat nilai cos positif. Ya enggak? Kuadran keempat nilai cos positif kan? Bisa diikuti enggak? Ya, Pak. Nah, jadi jawabannya apa nih? Ya jawabannya 0. Bisa? Nah, ini gimana nih bererot? Sin A, sin 5 derajat, plus sin 10 derajat, plus sin 15 derajat, plus sin 20 derajat, plus sin 25, dan seterusnya. Sampai sin 45. Cos 135, 130, 125, 120, 115, 110, 105, 100, dan 95. Oke. Kalian ingat nilai kosinus di kuadran kedua. Apa nilainya di kuadran kedua nilai kosinus? Positif. Saya ambil yang ini dulu. Kosinus di kuadran kedua. Ingat cos alfa ya. Cos alfa ditambah 90 atau cos 90 tambah alfa lah yang tepatnya. Cos 90 ditambah alfa itu sama dengan min sin alfa. Ingat ya. Kenapa? Karena 90 plus itu kuadran kedua jatuhnya. Ini jatuhnya kuadran kedua. Kuadran kedua nilai cos negatif. Nilai cos negatif. Berarti harus negatif. Bukan yang dilihat bukan sinnya, tapi perubahannya. Sin itu berubah tidaknya. Kalau nilai ada di kuadran berapa. Nah, jadi kesimpulannya, kalau saya ambil sin 5, saya tambahkan. Kan di sini A plus B ya. Saya tambahkan dengan cos 105. Cos 105. Cos 95. Lalu saya pasangkan sin 10 dengan cos 100. Dan seterusnya. Terakhir adalah sin 45. Saya pasangkan dengan cos 135. Oke? Itu A plus B. Saya tandain 10 pasangkannya dengan 100, sorry. Kemudian 15 saya pasangkannya dengan mana nih? Nah, 105. Dan seterusnya. 20 saya pasangkan dengan 110. Paham? Bisa diikuti? Bisa, Pak. Nah, sehingga yang ini katakanlah yang terakhir nih saya tandain aja cos 105 dengan sin 45. Itu saya pasangkannya. Oke? Nah, kalian lihat nilai yang sin yang cos 95 berarti kan sin 5-nya tetap nih. Tapi cos 95 itu kan sama dengan cos 90 plus 5 kan? Berarti ini sama saja dengan sin 5 dikurangi sin 5 kan? Bisa diikuti?
Nah, dengan cara yang sama, cos 100 itu sama dengan cos 90 plus 10. Berarti sin 10 dikurangi sin 10. Dan seterusnya, pasang-pasangkan aja. Yang ini sin 45 ditambah cos 90 ditambah 45. Berarti sin 45 dikurangi sin 45. Jadi kesimpulannya berapa? 0, Pak. 0. Kan sama nih. Saling menghabisi kan? Jadi jawabannya adalah 0. Bisa diikuti? Nah, ini bererot. Ada sin 60, ada cos 30. Nah, yang ini yang tidak istimewa. Artinya belum istimewa. Tapi kita bukan berarti tidak bisa dihitung manual tanpa kalkulator. Sekarang kita lihat angka-angka yang besar-besar dulu. 765. Kemudian yang aneh-aneh nih 72. Ya. Kemudian 378, 675 ya. Kemudian 15 dan 75. Yang lainnya kan standar ya. Ini juga standar lah. Oke, sekarang yang 765 dulu. Satu putaran itu berapa derajat? 360, Pak. Oke, berarti ini melewati 2 putaran? Putar 360. Muter lagi 360. Berarti baru 720 kan? Masih ada sisa dong? Iya, Pak, sisa. Berapa tuh? 45, Pak. Oke, masih ada 45. Nah, berarti bersisa nih. Jadi kesimpulannya cos 765 itu sama dengan cos 2 kali 360 tambah 45. Karena 360 plus berarti sama di kuadran 1 aja. Ini cos 45, dapat kan ya? Kemudian yang yang aneh dulu nih. 378. 378 berapa kali muter? 360 tambah 12 ya. Tambah 18 ya. Ya kan? Iya, Pak. Nah, berarti sinusnya sinus 378 sama saja dengan sinus 18 ya, langsung bisa. Karena 360 plus. Lalu yang kedua, ada yang aneh lagi 72. 72 itu sama saja dengan kayak tadi. Sama dengan 90 dikurangi 18 kan? Berarti sama saja dengan berubah nih. Cos dikurangi itu fungsi berubah. Berarti sinus 8. Nah, berarti kesimpulannya cos 72 sama nih dengan sin 78, 378. Sudah kelihatan nih, bisa dicoret ya. 675 belum. 675 berapa nih? 675 sama dengan berapa kali muter? Sekali ya? Baru sekali, Pak. Sekali, sisanya berapa? 315 ya? Iya, Pak. Ya, berarti kalau ini tangannya 675 sama saja dengan tangan 315. Nah, tinggal tangan 315 sama dengan 360 dikurangi 45 kan? Berarti minus karena di kuadran keempat. Tangan 40. Jadi 675 sama dengan min tanpa 45. Nah, sekarang sudah istimewa semua. Ini sama dengan 45 nih. Kalau minus sama dengan 45. Minus 315 itu sama saja dengan muter 45 derajat. Bisa dimengerti kan? Jadi kalau minus itu muternya ke sini. Berlawanan jarum jam. Ini min 315. Sama saja dengan muter ke sini. 45. Bisa? Bisa dimengerti maksud saya?
Jadi gini. Kalau negatif itu searah jarum jam ya. Jadi kalau di matematik itu kalau negatif ini searah jarum jam. Ini 315 minus. Nah, kalau searah berlawanan jarum jam itu sama saja dengan 45. Jadi titik min 315 itu sama saja dengan 45 derajat. Bisa dipahami maksud saya? Bisa, Pak. Nah, jadi sekarang sudutnya sudah istimewa semua nih. Kita ganti. Kita ganti dengan sudut-sudut istimewa. Berarti ini identik dengan sin 60 ditambah, dikali ya. Dikali cos 30 kali. Muat nggak ya? Kali ditambah, kurungnya kebanyakan. Entah, takut nggak muat, bawah aja lah. Nah, jadi sin 60 kali cos 30 tambah cos 60 kali sin 30 kali, nah yang ini ganti nih. Cos 765. 765 itu sama dengan cos 765 itu 45 ya. Sama dengan cos 45. Kemudian sin min 315 itu sama dengan sin 45. Kali sinus 15. Sinus 15 sama saja dengan sinus berapa? Oh belum ya, 15 ya. 15 sama nggak dengan 75? Cos 75. Sama. Sama kan? Karena 75 itu sama dengan 90 min 15 kan? Jadi cos 75 sama dengan sin 15. Ini sin 15 tetap aja. Nah, cos 72-nya diganti jadi cos 72. Diganti dengan mana tadi cos 72? Oh, ini. Cos 72 sama dengan sin 18 ya. Cos 72 sama dengan sin 18 atau sin 18 sama dengan cos 72 boleh. Ini 72. Bawahnya berarti harus diubah satu-satu. Cos 75 sama saja dengan sin 15. Sin 378, 378 sama dengan sin 18. 675 sama dengan min 45. Berarti tangan min 45. Tetapi kan dikuadratin kan ya. Nah, jadi ada yang bisa dicoret. Yang dicoretnya mana? Sin 15 coretnya dengan sin 15. Sin 18 coretnya dengan cos 72 ya. Sampai sini bisa dimengerti? Bisa, Pak. Nah, tinggal berapa sin 60? Ayo, sin 60 berapa? Setengah akar 3, Pak. Oke, setengah akar 3. Berarti mana nih tulisannya? Nah, jadi setengah akar 3 cos 30 sama. Setengah akar 3 cos 60 setengah ya? Iya. Ya, setengah. Kemudian cos 45 Setengah akar 2, Pak. oke, setengah akar 2. Sin 45 Setengah akar 2. setengah akar 2 juga ya? Oke, Iya. dibagi ini tangan 45 berapa? 1 ya? Iya, Pak. Tapi dikuadratin. Nah, sekarang tinggal dijumlah. Setengah kali setengah itu 1/4 kali 3. Berarti 3/4. Setengah kali setengah itu 1/4. Setengah akar 2 tambah setengah akar 2 itu berarti akar 2.
Min 1 kuadrat berarti 1 ya. Ya sudah. Berarti 1 kali akar 2 dibagi 1. Berarti akar 2. Bisa diikuti? Nah, ini gimana, Brerot? Prinsipnya sama sebenarnya. Segitiga ABC, siku-siku di B. Berarti kita harus pastikan siku-sikunya. Oke, karena kita mainnya di segitiga siku-siku. Ini alfa. Kemudian BD tegak lurus. Berarti ini siku-siku juga. Sorry. Ini siku-siku. Kemudian DE sejajar. Sejajar berarti sejajar ini. EF juga sejajar dengan DE. Dengan BD. Ini sejajar. Ini sejajar. Gitu ya. Nah, di SMP pernah diajarkan yang namanya sudut sehadap kan? Berarti alfa samanya dengan yang mana nih? Alfa nih. Ngadepnya kemana alfa? Ini ya. Ini alfa juga kan? Karena sejajar ini. Berarti ini alfa juga. Ada alfa yang lain? Selain ini? Kalau ini apa nih? Sudut EBD. Kalau ini saya beri tanda titik, berarti ini titik juga kan? Ini Berarti alfa juga, Pak. Nah, berarti ini alfa juga kan? Ini alfa, ini siku, berarti ini titik. Nah, ini berarti alfa juga. Ya, jadi ini pelurus. Ada berpelurus kan? Dan seterusnya lah. Ini titik, berarti ini siku-siku dan seterusnya. Nah, tinggal kebutuhannya apa? Oke, AB diketahui 160 cm. Kemudian ada kosinus kuadrat alfa. Kosinus kuadrat alfa 3/4. Oke, nanti kita akan gunakan ini. Yang ditanyakan GF. Berarti GF itu yang tingkat ketiga. Kita bisa gunakan kesebangunan. Kalian perhatikan segitiga siku-siku yang kecil selain ABC. Selain ABC ada siku-siku yang kecil yaitu ABD. BD bisa dihitung dengan menggunakan apa? Sin apa cos apa tan? BD. BD. Cos, Pak. Sin. Sin karena depannya kan? Berarti Iya, Pak. sinus alfa adalah BD dibagi dengan 160. Berarti BD dapat dong 160 sin alfa. Oke? Kemudian berikutnya maju ke segitiga yang lebih kecil lagi, BDE. Pakai apa lagi perbandingannya untuk mendapatkan DE? Sinus lagi kan? Isi sinus, Pak. Iya, sinus Ya, lagi, Pak. sinus lagi kan? Berarti DE dibagi dengan BD. Berarti DE dapat. DE adalah BD kali sin alfa. BD-nya sudah ada nih. Berarti BD-nya kan ada nih. Berarti 160 sin alfa kali sin alfa ya. Sin alfa kuadrat. Karena kuadrat alfanya 2 kali. 1. Maju lagi segitiga yang lebih kecil. DEF. DEF sin alfanya berapa? DEF sin alfanya? EF per DE, Pak. EF per DE. Oke. Berarti EF dapat dong? Iya, Pak. Dapat. DE kali sin alfa. Ada lagi kan DE-nya? Berarti 160 sin pangkat 3 alfa kan ya? Sin alfa pangkat 3 lah. Atau sin pangkat 3 alfa. Oke, biar konsisten nulisnya lah. Sin alfa pangkat 3. Oke. Terakhir segitiga FGH. Karena kita akan mencari
FG kan atau GF. Sin alfa adalah segitiga EFG, sorry. EFG dulu. Segitiga EFG. EFG. Sin alfa berarti FG per EF. GF kan ya? Per Ya, GF per EF. EF. Berarti EF dapat. GF. 160 sin alfa EF pangkat sin 4. alfa kan? Nah, EF-nya ada. Berarti 160 sin alfa pangkat 4 kan? Iya, Pak. Ya enggak? Iya. Nah, sin alfa pangkat 4 itu sama saja dengan sin kuadrat dikuadratkan kan ya? Iya, Pak. Nah, tadi ingat di depan sudah ada keterangan bahwa sin kuadrat tambah cos kuadrat berapa? Sin kuadrat ditambah cos kuadrat adalah 1 kan? Iya, Pak. Ya, di depan sin kuadrat tambah cos kuadrat itu 1. Berapapun Oh sudutnya. iya. Ya, berapapun sudutnya. Sin kuadrat alfa ditambah 3/4 sama dengan 1. Berarti sin kuadrat alfa berapa? 4. 1/4. Jadi dengan demikian kita bisa menghitung berapa panjang GF. 160 kali 1/4 kuadrat. Berapa 1/4 kuadrat? 1/16 berarti 1/6. 10, Berarti Pak. 10 jawabannya cm. 10 cm. Bisa diikuti? Seorang penjaga mercusuar yang berada di puncak sebuah menara melihat 2 kapal yang keduanya berada di sebelah timur menara. Kapal pertama terlihat dengan sudut depresi. Sudut depresi itu sudut dari atas ya. Jadi misalkan gini. Ini ada sebuah menara, katakanlah mercusuar ya. Ini misalkan mercusuar. Ini tempat orang melihat. Ini garis datarnya sama dengan air laut katakanlah. Walaupun mungkin ini ada daratan yang lebih tinggi lah. Saya anggap saya hitung dengan dataran rendahnya. Depresi itu adalah sudut yang dibentuk antara garis datar horizontal dengan mata memandang. Jadi kalau misalkan dia 60, maka depresinya 60 sini. Nah, ini 60. Itu namanya depresi. Ini kapal yang pertama misalkan. Ini kapal yang pertama kan. Kemudian yang kedua, depresi yang kedua adalah 30 derajat. Berarti kan jarak pandangnya lebih jauh kan. Nah, ini 30 derajat. Ini kapal yang kedua. Nah, yang ditanyakan jarak kapal ini. Ini misalkan kapal A, ini kapal B. Sampai sini dulu bisa dimengerti terjemahan kalimat soalnya? Ya, jadi depresi itu sudut pandang antara mata memandang dengan garis horizontal di atas. Itu depresi. Kalau di bawah namanya elevasi. Kalau dari kapal melihat ke atas itu namanya elevasi. Bisa diikuti? Halo? Iya Pak, bisa Pak. Oke. Jadi depresi itu dari atas ya. Ini namanya sudut depresi. Namanya sudut depresi. Oke. Tinggi menaranya 100. Kalau ini 60, berarti berseberangannya ini juga 60. Kalau ini 30, berarti berseberangannya juga 30. Gitu ya. Nah, sekarang paling enak pakai apa? Sinus, kosinus, apa tangan penggunaannya?
Ini misalkan X. Pakai sinus apa kosinus apa tangan? Tangan, Pak. Tangan, bagus. Tangan 60 dulu. Tangan 60 itu depan per samping kan ya? Iya, Pak. Tangan 60 itu akar 3 per X. Berarti X-nya dapat. Adalah 100 per akar 3. Lalu yang kedua, tangan 30 juga. Dengan tangan juga. Tapi bukan lagi 100 per X, tapi 100 per X tambah D kan? Iya, Pak. Tangan 60 itu seperakar 3. Pakainya seperakar 3 aja. 100 dibagi X tambah D. Kali silang. Berarti X tambah D adalah 100 akar 3. Nah, X-nya dapat. X-nya sudah ada. Dengan demikian kita dapatkan bahwa 100 per akar 3 ditambah jarak 2 kapal sama dengan 100 akar 3. Kalikan akar 3 semua. Kalikan akar 3 semua berarti 100 ditambah D akar 3 berarti ini 300 kan? Karena kali akar 3 semua. Iya, Pak. Nah, dengan demikian berapa ini? Ini kali akar 3 semua. Nggak muat ya. Jadi ini kali akar 3. Oke, berarti D-nya D akar 3 200 kan ya? Iya, Pak. Berarti D-nya adalah 200 dibagi akar 3. Nah, itu D-nya. 200 dibagi akar 3 berarti sesuaikan aja dengan pilihan. 200 per 3 akar 3. Bisa dimengerti? Berikutnya. Pada jam 13.00, seorang penjaga radar menangkap sinyal adanya mobil A yang berada pada koordinat 100 km 12 derajat. Udah diajarin koordinat kutub? Belum ya, Pak? Koordinat kutub belum? Kok diujikan? Mungkin ada yang belum, ada yang udah, Pak. Oke, saya jelaskan sedikit ya. Jadi koordinat kutub itu, kalau Kartesius tahu ya? Kartesius. Jadi kalau ini sebuah titik A, X, Y, namanya bidang Kartesius. Titik koordinat Kartesius. Kalau ini alfa, sudut, ini R, itu namanya koordinat kutub. Jadi kalau Kartesius pakai X dan Y, kalau kutub pakai jari-jari dan sudut. Nah, sehingga ada hubungannya. Kalau ini panjangnya X, panjangnya R. Nah, sehingga ada hubungannya nih antara X, Y, R. Ini namanya kutub. Kalau ini namanya Kartesius. Oke? Ada hubungannya nggak ada? Bahwa R kuadrat itu adalah X kuadrat tambah Y kuadrat. Sedangkan kalau sudut, tangan theta itu kan Y per R. Kemudian cos theta itu X per R. Sin theta itu adalah Y per R. Sehingga ada hubungannya. Bahwa X itu adalah R cos. Y itu adalah R sin. Nah, jadi kalau diketahui R dan theta, dapat XY-nya. Kalau diketahui X dan Y, dapat R-nya, dapat theta-nya. Bisa dipahami? Nanti ada soalnya khusus. Ini cuma peletakan aja. Oke, jadi ini ada sebuah posisi seseorang melihat ada dua mobil dengan posisi 100 km 12 derajat. Jadi ini misalkan posisi titik A. Misalkan ini mobil A 100 km dengan 12 derajat. Nah, yang 12 derajat itu maksudnya ini. Itu 12 derajat. Ini yang namanya 100 km-nya. Gitu ya. Lalu yang kedua, mobil yang kedua di posisi 72 derajat. Ini mobil yang kedua ada di posisi 100 km 72 derajat. Nah, 72 derajatnya itu yang mana? 72 derajatnya itu ke sudut ke apa namanya? Ke bidang datar. Ini 72 derajat. Ini 100 km.
Sama, posisinya sama. Nah, tapi yang dimaksud, yang ditanyakan kan bukan itu. Yang ditanyakan adalah bahwa si A dan si B itu bergerak menuju sebuah titik yang sama. Mobil A melaju dengan kecepatan, mobil A kecepatannya berapa di sini? 40 km per jam. Mobil B dengan kecepatan 60 km per jam. Oke? A dan B bertemu di titik yang sama. Kenapa ketemu di titik yang sama? Apa sebabnya? Ini titik ketemuan, titik ketemu. B melaju 60 km per jam menuju K, A melaju menuju K 40 km per jam. Kalau yang namanya ketemu, apa aja yang sama? Ketemuan. Ketemuan di sebuah titik, sebuah tempat. Waktu. Posisinya sama, Pak. Oke, bagus. Waktu. Posisinya beda lah. Posisinya tempatnya sama, iya. Tapi jarak tempuhnya beda maksudnya. Gitu ya. Berarti Oke, waktu tempuh yang digunakan A sama dengan waktu tempuh yang digunakan B kan ya. Jadi waktu tempuh yang digunakan A sama dengan waktu tempuh yang digunakan B. Jaraknya sama apa beda? Beda kan? Jaraknya beda, tapi waktu tempuhnya sama. Sekarang pertanyaan saya, waktu yang dibutuhkan A sama dengan waktu yang dibutuhkan B. Berapa TA? Tahu rumusnya TA? S per V ya, Pak? Oke. S per P, benar ya? Iya, S per P iya, apa? iya. Jarak per kecepatan. Benar ya? Iya, Pak, jarak kecepatan. Jarak per kecepatan. Sorry. Jarak per kecepatan. Ini fisikanya nih. Harus apa? Jarak per kecepatan. Begitupun yang ini ya. Jarak per kecepatan. Oke. Kalau ini 12, ini 72, berapa sudut ini? Sudut apitnya antara OA dengan OB? OA dengan OB 60, berapa? 60 derajat kan? Iya, Pak. Kalau ini 60 derajat, ini 100 km, berarti kesimpulannya AB berapa? Seratus kilometer. 100 juga, Pak. Berapa? 100 juga, Pak. Oke, bagus. 100 km juga. Karena sama sisi. Berarti Sama kan sisi. ini 60 derajat kan Iya. ya? Ini juga 60 derajat. Sama sisi. Sama kaki, tapi ternyata sudutnya sama semua. Berarti sama sisi. Nah, sudah AB-nya 100 km. Kalau AB-nya 100 km, berarti kan bisa kita tentukan. SA-nya adalah misalkan X, berarti SB 100 min E kan ya? Ini SA-nya misalkan X per 40 kan ya? SB-nya Iya, Pak. berarti 100 min X per 60. Bisa diikuti? Saya coret 10-nya ya. Kali silang. 6X sama dengan 400 dikurangi 4X. Pindah posisi. Berarti jadi 10E kan ya. Sama dengan 400. Berapa X? 40 kan? X-nya 40. Karena X-nya 40, maka waktu kan bisa dicari. Pakai A aja. Waktu itu adalah SA dibagi FA. Berarti 40 dibagi 40. Maka 1 kan? 1 apa? 1 jam. Berarti kesimpulannya, jam berapa dia ketemuan? Jam 2, Pak. Ya, mereka ketemu
adalah jam 14.00, tinggal ditambah 1 kan? Bisa diikuti? Diketahui sin A plus B, sin A cos B tambah cos A sin B. 3 sin A tambah 4 cos B, 6. 3 cos A ditambah 4 sin B, 3. Oke, ini kuadratkan aja nah ya. Karena tadi kan sin kuadrat tambah cos kuadrat tuh 1. Jadi ini kuadratkan aja. Dikuadratkan. Artinya berarti 3 sin A ditambah 4 cos B kuadrat sama dengan 6 kuadrat. Kalau dikuadratkan berarti 9 kan ya. Sin kuadrat A ditambah 2 kali 3 kali 4 berarti 24. Sin A cos B tambah 16 cos kuadrat B sama dengan 36. Ini persamaan 1. Lalu yang kedua, kuadratkan 3 cos A ditambah 4 sin B. Begitupun yang tiganya. Kuadratkan berarti 9 cos kuadrat A ditambah 24 cos A sin B ditambah 16 sin kuadrat B sama dengan 9. Ini persamaan 2. Nah, kalian perhatikan persamaan 1 dan persamaan 2 kalau ditambah. 1 dan 2 ditambah. Apa yang terjadi? Berarti di sini sin kuadrat A ditambah cos kuadrat A kan muncul kan? 9 ditambah sin kuadrat tambah cos kuadrat. Lalu yang 24 adalah sin A cos B ditambah cos A sin B. Sedangkan yang 16 adalah cos kuadrat B ditambah sin kuadrat B. 36 tambah 9, 45 ya? Iya, Pak. Nah, tadi berapa nilai sin kuadrat A tambah cos kuadrat A? Sin kuadrat B 1. tambah cos kuadrat B? Ini 1, Pak. 1 kan? Berarti 9 ditambah, ini apa bentuk lainnya? Sin A plus B kan? Sin A plus B adalah sin cos plus cosin. Ditambah 16 sama dengan 45. 16 tambah 19 berapa? 25, Pak. 25. 25 saya geser ke kanan jadi berapa? 20. Ya, berarti kesimpulannya 20 sin A plus B sama dengan 20. Berarti sin A plus B sama dengan 20 per 25 berapa? 24 bukan, Pak? 20 per 24 ya, Pak? Iya, kok per 25 sih? Per 24, sorry. Bagi 4 ya? Iya, 5 per 5 6. per 6. 6 ya, benar ya? Iya. 5 per 6. Nah, diketahui persamaan sin 2x tambah 60 sama dengan setengah. Setengah itu sin berapa saja? Yang hasilnya setengah. Sin berapa? Sin 30, Pak. Oke. Selain 30, di kuadran keduanya berapa? Ini kan kuadran 1. Oh, tunggu, Pak. Ayo. Pakai apa tadi? 180 min ya. Pakai sin 180 min. Berarti sama dengan 150. Bisa diikuti? Ya, bisa, Pak. Kalau ini kan kuadran 2 ya. Ini namanya kuadran 2. Ini kuadran 1. Jadi sin 30 itu identik dengan sin 150. Yang dipakainya tidak 30 karena negatif. Ini nggak ada negatif. Berarti pakainya yang ini.
2X plus 60 sama dengan 150. Kedua ruas kurangi 60 berarti 130 ya. 130. Ngaco. Berapa? 9? 90 ya? Ya, 90, Pak. X 45, Pak. Ya, berarti 90, maka X-nya adalah 45 derajat. Bisa dimengerti? Sinus 15 sama dengan N. Berapa cos 55 derajat? Bagaimana 255 dengan 15 hubungannya? Pakai apa? 70, Pak. 70 min alfa. Oke, bagus. 270 min 15. Berarti kan ya? Iya, Pak. Oke. Berarti kesimpulannya ini sama saja dengan min apa plus? Kuadran ketiga. Berarti minus, Pak. Minus kan? Minus fungsi tetap apa fungsi berubah? Fungsi berubah. Fungsi berubah. Oke, udah. Berarti jawabannya adalah min N. Bisa diikuti? Ini namanya koordinat kutub. Ini berarti jari-jari. Ini namanya sudutnya. Seperti yang tadi saya katakan bahwa X itu adalah R cos. Sedangkan Y adalah R sin. Ya. Hubungannya tadi saya ingatkan sedikit mungkin bagi yang belum belajar. Jadi kalau ini theta, ini R, itu namanya kutub. Kalau misalkan ada X, ada Y, ini namanya kartesius. Gitu ya. Jadi hubungannya adalah pakai kartesius. Jadi X itu adalah R sin, X itu adalah R cos, Y itu R sin. Berarti R-nya 180, cos 135, itu di kuadran kedua jatuhnya kan? Ini sin 135. Ingat, kuadran kedua itu nilai X-nya positif apa negatif? Kuadran kedua. Kuadran 1, X dan Y-nya positif. Kuadran kedua, X-nya negatif, Y-nya positif. Kuadran ketiga, negatif semua. Kuadran keempat, X dan Y. X-nya positif, Y-nya negatif. Nah, berarti nilai cosinus ini, nilai X itu harus negatif. Jadi kalau lihat opsi, ini salah kan? Salah, ini kan nggak mungkin. Jadi jawabannya kemungkinan CD. 180, ini ingat minus ya. Minus setengah akar 2. Bisa nggak langsung sini? 180 min 45 ya. Berarti min cos 45. Langsung bisa menghitungnya? Yang ini juga sama, setengah akar 2. Jadi ini samanya dengan sin 180 kurangi 45. Sama dengan sin 45. Jadi jawabannya adalah min 90 akar 2. Ini 90 akar 2. Jadi jawabannya adalah yang C. Bisa diikuti koordinat kartesius? Bisa, Pak. Nah, ini namanya koordinat kartesius. Polar itu sama dengan kutub ya. Jadi hati-hati kalau ada kalimat polar itu sama saja dengan kutub. Ini namanya kartesius. Berarti ini X, ini Y. Nah, kira-kira ini di kuadran berapa? X-nya negatif, Y-nya negatif. Tebakan dulu. 4, Pak. Ayo. 3, Pak. 3. Oke, kuadran 3 sudutnya yang mana kira-kira? Tebakannya. 240. Ini bukan kan? Ini bukan kan? Tebakannya C bukan? Iya, C, Pak. Nah, jadi jawabannya pasti C. Kalau benar ya. Yang jelas 240-nya ini yang benar. Lalu bagaimana cara mendapatkannya? Ya tadi R cos. Pakai ini kalau dari kutub. Pakai Pitagoras. Berarti R kuadrat adalah min 8 kuadrat kan ya. Ditambah
min 8 akar 3 kuadrat. 64 ditambah 64 kali 3. Berarti sama dengan 64 kali 4. Berarti R-nya 8 kali 2 ya. 16 itu R-nya. Sedangkan pakainya tangan aja. Tangan adalah Y per X. Min 8 akar 3 dibagi min 8. Berarti akar 3. Tapi ini kuadran ketiga. Kuadran ketiga, ini kan kuadran 1. Berarti sudutnya pakai 180 plus 60 kan ya. Jadi 240. Karena positif itu di kuadran 1 dan di kuadran ketiga ya untuk tangan. Bisa dimengerti? Kutub. Nah, kutub sama dengan tadi polar. Ini kira-kira tebakannya kuadran berapa? 2, Pak. X-nya negatif. Y-nya positif. Kuadran kedua ya. Kuadran kedua kira-kira yang mana? Mungkin A? Antara A atau enggak, atau antara B atau enggak E, Pak. Oke, bagus. Antara A dan B. 150 apa 120 kan? Nah, berarti pakai Iya, Pak. tangan. Udah, langsung aja pakai tangan. Tangan itu adalah Y per X. Berarti 4 dibagi min 4 akar 3. Berarti min 1/4 akar 3. Akar 3-nya ini, 1/4 akar 3-nya itu 30. Berarti theta adalah 180 min 30 ya. Jadi 150. Bisa dimengerti? Koordinat kartesius dari titik B 100,240. Jawabannya yang mana? Ini R, ini theta. Kuadran berapa kira-kira? Tebakan dulu. Kuadran 3, Pak. Kuadran 3 itu X dan Y-nya gimana? Negatif sudah, Pak. Berarti yang mana Kalau kira-kira? enggak C, D, Pak. Oke, nah jadi udah punya ancer-ancer kan? Iya. Sorry, ini R, ini theta. Ayo, yang mana jadi jawabannya? Yang lainnya tolong coba dulu. Jadi kalau enggak C, D ya. Pakainya sin apa cos apa tan nih maunya. Salah satu aja. Misalkan X, karena X-nya yang beda nih. Berarti R cos. 100 kali cos 240. Nah, pakainya 180 plus ya kalau ditanya nilai. 60. Berarti karena di kuadran kedua, berapa jawabannya jadi? Ini min cos 60. Cos 60 berapa? Setengah, Pak. Setengah. Setengah, Pak. Ya, jadi jawabannya min 5. Udah, yang min 50 kan cuma 1. Jadi kan nggak usah mencari yang lainnya lagi kan? Koordinat kutub. X-nya positif. Y-nya negatif. Kuadran berapa? 4, berarti yang E, Pak. 4. Udah bisa ditebak. Kan gitu kan, ngerti ya? Berapa detik tuh? Nggak nyampe 1 menit kan? Iya, Pak. Paham ya? 3. 4. 4. 4 Iya, dong, ya kan? 4 berarti gimana? Y-nya negatif. Iya, negatif X-nya positif, Pak. Berarti yang mana tuh? Antara A atau enggak B, Pak. Oke, berarti pilih salah satu. Mau X apa Y? X, Pak. X. Oke, X itu berarti R cos. Berarti 80 cos 300. Cos 300 sama dengan cos berapa? 360 dikurang Cos 60. 60 ya? Cos 60 berarti kan? Positif ya? Positif. Berapa cos 60? Setengah. Setengah. Jadi X-nya? A. Oke, langsung dapat A.
Bisa mengerti sekarang kutub Kartesius kutub? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ayo dijawab. Siku-siku di B sama kaki. AD sama dengan adalah segitiga siku-siku sama kaki. Berarti ini kakinya sama. AD sama dengan BC. Sama juga ini. Oke. Luas segitiga ABC 2P kuadrat. Luas segitiga itu rumusnya gimana? A kali T per 2, Pak. Berarti setengah alas kali tinggi bagi 2 ya. Iya, Pak. Ini 2P kuadrat. Kita anggap AB sama dengan BC kan ya? Iya, Pak. Sama. Berarti ini AB kuadrat. Kali silang 4P kuadrat adalah AB kuadrat. Berarti AB berapa? Akar 4P kuadrat kan? Iya, Pak. Jadi 2P. 2P. Berarti ini 2P, ini juga 2P. Oke, yang ditanya BD. Kalau ini sama kaki, berarti ini sudutnya berapa? 45 ya? Iya, Pak. 45 kan? Iya. Nah, BD itu sisi depannya apa dengan 45? Sisi apanya malah. Sebutin deh. Pakai sinus ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Jadi BD dibagi dengan AB. AB. Ini setengah akar 2 atau seperakar 2 sebenarnya. Seperakar 2, BD yang ditanyakan, AB-nya adalah 2P. 2P. Kali silang ya. Oh, setengah akar 2 ternyata pakainya. Berapa jadinya? Setengah akar 2. Berarti BD adalah P akar 2 kan ya? Iya. P akar 2. Bisa diikuti? Nanti kalau di kelas 11 lebih gampang kerjanya. Ini pasti kelas 10. Kalau ada segitiga kayak gini, kalian buat segitiga itu siku-siku. Saya tarik garis siku-siku. Siku-siku. Kalau ini siku-siku, ini 45, berarti ini berapa? 45 juga kan? Ya enggak? Iya, Pak. Iya, Pak. Kalau gitu ini kan 60. Ini 60. Kalau misalkan ini saya misalkan T, tinggi itu T, ini berarti T juga kan? Kenapa? Karena ini 45. Maka yang ini berarti 4 min T. Bisa diikuti? Sedangkan luas segitiga ABC itu rumusnya adalah setengah alas kali tinggi. Berarti setengah kali 4 kali tinggi kan? 2T. Nah, berarti kan kita harus mencari T. Pakai apa yang gampang? Pakai tangan kan ya? Tangan 30 adalah T per 4 min T. Itu tangan 30. Tangan 30 atau tangan 60, 4 min T per T juga boleh. Kalau mau pakai tangan 60, berarti 4 min T per T. Itu tangan 60. Kali silang, tangan 60 itu akar 3. Oke, pindah posisi. Berarti T ditambah T akar 3 adalah 4. Maka T-nya bisa kita ganti. 1 plus akar 3 sama dengan 4. Berarti T adalah 4 dibagi akar 3 plus 1. Saya putar. Rasionalkan. Bagaimana merasionalkan? Masih ingat? Dikali akar 3 kurang 1 ya, Pak? Oke, dikali akar 3 kurang 1. Benar.
Berarti yang bawah 3 kurang 1, 4 kali akar 3 kurang 1. Maka 4 dibagi 2 ya. Berarti 2 akar 3 kurang 1. Nah itu T-nya. Maka luasnya berapa? 2 kali Tinggal T. dikali 2 ya, Pak? Ya, jadi T-nya akar 3. Sorry. Ada 2-nya ya. Iya. Berarti berapa jadinya tuh? Am? 4. 4. 4 akar 3 min 1 ya. Iya, Pak. Bisa dipahami cara mendapatkannya? Iya, Pak. Nah, ini tentang penerapan dari relasi. Abaikan dulu yang diketahuinya, yang ditanyakan dulu. Apa bentuk lainnya? Apa bentuk lain dari ini? Apa bentuk lain dari ini? Apa bentuk lain dari 90 plus untuk cos? Fungsi tetap apa fungsi berubah? Tetap, Pak. Ayo. Kalau tetap itu 180 min, 180 berubah, Pak. plus, 360 min itu tetap. Nanti lihat bagannya. Kalau 90, 270 itu fungsi berubah. Berubah di kuadran berapa? Ini kuadran kedua. Ini kuadran kedua. Berarti negatif ya. Sinus X berubah. Ini positif. Sinus X. Nah, ternyata kan yang ditanyakan adalah cukup 3 cos X kan? Ini kan 0. Sudah, cari 3 cos X-nya. Yang ada tangan. Tangan yang hasilnya sepertiga akar 3 itu tangan berapa? 30, Pak. Oke, bagus. Tangan 30. Berarti yang ditanyakan adalah 3 cos 30. Berapa cos 30? Setengah akar 3 kan ya? Ya, jadi jawabannya 3/2 akar 3. 3. Oke, itu